Dr. Benjamin Kristianto Mars, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, meminta BPJS Kesehatan harus mengutamakan pelayanan kesehatan daripada finansial. Komisi E, Komisi Bidang Kesehatan dengan beberapa rumah sakit dan BPJS Provinsi Jawa Timur. Jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan, salah satunya adalah soal kebijakan-kebijakan bagaimana untuk pelayanan masyarakat lebih diutamakan daripada memandang soal klaim atau biaya dan lain-lainnya. Jadi rumah sakit tadi banyak curhat, Dr. Sutomo, Sudono, mereka berusaha melayani, pas diverifikasi ternyata dianggap ada sesuatu hal yang kurang tepat secara keuangan, sehingga beberapa rumah sakit ini harus mengembalikan apa yang sudah diberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa rumah sakit saya dengar, terutama swasta, sampai ada yang diminta kayak Sudono itu masih ada sekitar 11 M tunggaan atau bukan kembalikan, harus mengembalikan dana. Ada beberapa rumah sakit juga swasta itu yang akhirnya daripada didenda puluhan M, mereka lebih suka ya akhirnya putus saja dengan BPJS. Padahal sebenarnya BPJS ini mesti paham tidak perlu memikirkan soal uang, tetapi dia mengutamakan yang penting adalah pelayanan terhadap masyarakat. Jadi berikanlah pelayanan terhadap masyarakat sebaik mungkin. Bila anggaran mereka tidak cukup, bukan dengan ngepres kepada vaskes pelayanan baik tingkat 1 maupun tingkat lanjutan, tetapi mereka tinggal meminta anggaran tambahan karena BPJS itu asuransi pemerintahan. Lalu kedua, tadi juga saya lihat ada semacam kasus-kasus yang menghabiskan duit itu besar. Misalnya kasus jantung, mungkin kateterisasi jantung, itu secara nasional itu menghabiskan 17 triliun. Padahal mestinya kan yang sakit jantung itu kan orang-orang tertentu. Yang sakit jantung itu ya tanda kutip kan ya makannya kelebihan dalam tanda kutip gitu, terjadi sumbatan. Malah masyarakat yang sakit seperti umpamanya tipes, mencret begitu segala macam itu harus dilayani. Sebab pada aturan yang menyatakan sekarang ini kalau tidak salah umur 19 sampai 20 tahun itu 30 tahun kalau hanya panas belum sampai 3 hari, muntah-muntah belum sampai semaput begitu kasarnya, nggak boleh opname. Padahal kan masa kita mengharapkan, umpamanya kita ketemu pasien terus kita bertanya, Pak, kenapa panas dok? Kenapa lagi muntah-muntah? Berapa hari? Baru 2 hari dok, nggak boleh pulang aja? Kan nggak mungkin. Kita tetap harus layani. Muntah berapa kali? Umpamanya ada pertanyaan begitu, dok saya muntahnya baru 5 kali. Oh nggak boleh, kamu masih sehat kok, belum boleh. Nanti kalau udah semaput aja kan, hal itu salah. Jadi penyakit yang menghabiskan anggaran besar untuk sekelompok orang, lebih baik itu malah dihilangkan saja, tidak ditanggung BPJS, supaya penyakit yang banyak dirasakan masyarakat itu bisa tercover. Jadi berikan skala prioritas ataupun skala untuk menentukan mana penyakit yang ini high class gitu ya, orang-orang kaya ya biar mereka ditanggung dengan keuangan mereka sendiri, umumnya kateterisasi jantung dan lain-lainnya. Jadi polemik yang ada di sini adalah soal sebenarnya pelayanan kepada masyarakat, tapi akhirnya disinkronis atau dihubungkan dengan duit. Nah itu yang jadinya bermasalah, gitu. Tidak boleh pelayanan ke masyarakat dikonotasikan atau dipandang sebagai dihubung-hubungkan lah, gitu dengan soal uang, itu yang harus dihilangkan, begitu ya. Nah dari situ secara statistik lah bahasanya kita bisa mempelajari kasus-kasus tersebut sehingga tidak ini kayak kemarin saya dengar ini juga berita bagus juga, bukan berita yang harus kita beritakan. Saya dengar ada salah satu DPR RI di Komisi 9 ya kalau nggak salah ngomong soal operasi katarak. Nah bilangnya begini di media, saya dengar operasi kataraknya itu satu yang dioperasi kedua belah mata. Menurut saya lucu, saya berani ngomong sama yang anggota itu, kamu mau saya kasih 20 juta, sini saya operasi matanya, saya kasih 20 juta, artinya nggak semua orang itu dikasih duit pun mau dia dioperasi. Artinya
itu benar-benar kasusnya itu ada. Dia tidak paham katarak itu apa, penyebabnya itu apa, penyakit katarak itu kan penyebabnya degeneratif, artinya dengan tambah usia itu. Dia tidak paham juga ada yang namanya matur dan imatur. Yang boleh dioperasi itu adalah matur, yang baru imatur tidak rusak. Nggak ngerti tentang itu tapi bisa membuat statement yang katanya sakit katarak sebelah, operasinya dua-duanya. Ya, bukan karena itu. Kalau satu sudah berjalan, proses degeneratifnya, apalagi udah matur, pasti yang sebelahnya juga sudah berjalan juga proses degeneratifnya. Nah, masa mesti dia dioperasi Pak sebelah mata dulu, nanti 2 tahun lagi sebelah mata lagi, kan menyiksa dia karena waktu operasi kan sakit mereka. Nah, makanya tadi saya bilang, saya berani kasih 20 juta kepada beliaunya. Dia mau saya operasi mata, lensanya yang masih bagus diganti oleh lensa bohong-bohongan, kan beresiko, nggak mungkin. Jadi janganlah teman-teman yang tidak paham benar proses lalu membuat suatu statement yang menyatakan seolah-olah rumah sakit ini mengada-ngada atau fraud terhadap BPJS, padahal tidak semuanya begitu. Nah, tim verifikasi BPJS itu kan sudah ada, jadi dia bisa menentukan ini benar-benar fraud atau tidak. Salah satu dari rapat kemarin tadi ini juga kami meminta BPJS menaruh 1 orang tiap rumah sakit. Jadi orang BPJS sendiri yang menyaksikan. Oh iya benar, ini walaupun muntah 1 kali tapi dia udah lemas, ya harus diopnamenkan. Nah, ada verifikator yang melihat sendiri keadaan kasus di rumah sakit, jadi bisa membedakan antara ini kasus fraud atau memang realitas begitu gitu. Ada orang yang cengeng nangis, tapi begitu dia udah lemas muntah 3 kali atau apa, kan kita harus tolong begitu maksudnya gitu. Dan ada juga yang kuat muntah 5 kali aja dia masih strong. Jadi sebenarnya dengan ada tenaga BPJS yang menyaksikan sendiri, walaupun dia muntah 1 kali tapi udah lemas sekali, ya harus dilayani. Mereka masyarakat kita, mereka masyarakat Indonesia yang harus ditolong. Jadi harapan dari